stunting itu adalah kejadian gagal tumbuh pada anak atau balita yang mengakibatkan tubuhnya menjadi pendek. Pendek dalam arti menurut standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Stunting ini menjadi program prioritas dari Presiden kita bahwa di tahun 2023 yang akan datang ini stunting harus 14%. Penyebab dari stunting ini bermacam-macam. Ada yang penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung itu disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, asupan makanan-makanan bergizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari ibu hamil, kemudian bayi dan balita sampai 2 tahun. Kemudian penyebab yang tidak langsung adalah masalah kurangnya pengetahuan ibu atau keluarga dari bayi, ibu hamil, kemudian kurangnya ekonomi, pendapatan, kemudian juga masalah sosial, dan juga masalah sanitasi. 30% dari penyebab stunting ada di bidang kesehatan, 70% itu di sektor lain. Nah, ini akibatnya anak menjadi pendek, kemudian otaknya juga kurang berkembang, sehingga nanti menjadi kedepannya orang-orang yang tidak produktif. Kemudian penyakit-penyakit obesitas juga bisa diakibatkan karena dulunya adalah stunting. Penyakit-penyakit tidak menular juga itu juga diakibatkan masalah-masalah gizi akibat dari asupan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Di bidang kesehatan sendiri kita ketahui intervensi-intervensi telah dilakukan. Baik itu mengenai masalah vitamin, kemudian pemberian tablet kecacingan, kemudian pemberian MPAC bagi ibu hamil kek, dan juga penyuluhan-penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap gizi, terhadap asupan-asupan yang harus diberikan selama 1000 hari pertama kehidupan. Untuk kita sama-sama mencegah stunting, kita mulai dengan intervensi dari remaja, dari hulu. Artinya remaja-remaja putri itu harus kita perhatikan asupan gizinya, makanan-makanan yang bergizi, biasakan makan sayur, biasakan makan buah secara teratur, makan 3 kali sehari sesuai dengan program dari kesehatan isi piringku. Nah, jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitaminnya. Itu yang perlu menjadi perhatian kita, khususnya remaja-remaja putri. Kemudian pemberian tablet tambah darah di masa haid bagi remaja putri. Nah, untuk remaja putri itu adalah 1 minggu sekali minum tablet tambah darah. Kalau haid itu setiap hari 1 kali minum tablet tambah darah. Kemudian bagi calon pengantin, kita sudah kerjasama dengan KUA, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah khususnya, bekerjasama dengan Kementerian Agama. Ini kita juga bersama-sama memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai stunting, bagaimana mencegahnya, apa yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang. Khusus untuk calon pengantin sendiri, makanlah yang bergizi, kemudian cukupi asupannya, jangan sampai tidak tercukupi. Kemudian bagi ibu hamil, rutin periksa ke fasilitas kesehatan, kemudian ikuti kegiatan posyandu, kemudian makan makanan yang bergizi, itu yang harus diperhatikan. Kemudian jangan lupa periksa ke dokter spesialis untuk memastikan perkembangan dari bayi yang dikandungnya. Kemudian juga bagi ibu yang mau bersalin, itu datanglah ke fasilitas kesehatan.
ada dokternya yang bisa melayani di sana, ada bidannya yang bisa melayani di sana. Itu yang juga perlu diperhatikan. Kemudian bagi ibu yang memiliki bayi dan balita, ASI eksklusif itu sangat penting. 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun, ditambah dengan makanan pendamping ASI sampai dengan umur 2 tahun. Itu yang perlu diperhatikan. Datang rutin ke Posyandu untuk memantau perkembangan anaknya. Jadi bisa nanti diketahui apa saja masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada anaknya. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan untuk perkembangan dari bayi balitanya. Itu yang perlu diperhatikan bagi ibu-ibu semua dan keluarga kita semua. Kemudian untuk masalah ketahanan pangan, kemudian masalah pendidikan dan keluarga bencana, ikuti program-program yang telah dicanangkan. Ketahanan pangan juga perlu kita perhatikan di keluarga kita. Bantu keluarga-keluarga yang membutuhkan di sekitar kita untuk perkembangan bayi dan balitanya. Karena bersama kita bisa untuk mencegah stunting. Untuk itu di Tanah Laut sendiri kita ada tim KP2S sejak tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah kita juga sudah menurunkan angka kejadian stunting yang ada di Kabupaten Tanah Laut menjadi sebesar 6,41% di tahun 2021. Dan hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh lintas sektor, baik dari kesehatan, pendidikan, dari KB, kemudian ketahanan pangan, PU, dan lintas sektor lainnya, khususnya juga dari desa, kecamatan yang tergabung dalam tim KP2S. Ini dalam rangka kita menurunkan angka stunting, karena stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah sektor-sektor lain juga. Stunting perlu kita cegah bersama-sama. Dengan gotong royong kita bisa mencegah adanya stunting, baik yang ada di sekitar kita maupun khususnya di Kabupaten Tanah Laut.